hadis dhaif atau hadis hasan atau hadis sahih. Yang kebanyakan orang ngomong hadis dhaif itu kayak hadis yang bermasalah, ya kan? Hadis dhaif itu hadis yang bermasalah, enggak beres kalau sekarang. Padahal yang enggak juga. Dhaif hadis atau hadis dhaif itu bukan dari hadisnya, tapi dari orangnya gitu loh. Dari orangnya. Contoh, saya ngomong, ini kan setiap dari jenengan, di mata teman jenengan, ini kan beda-beda. Ada yang terkenal dengan sifat jujurnya. Ada yang terkenal dengan balik goro. Soalnya senang nyebar hoax terus ini. Paham kan? Ketika saya menyampaikan suatu keterangan atau penjelasan apapun, kemudian yang diklaim bohong sama orang, yang dikatakan ini pembohong, sama yang dikatakan ini tukang jujur, orang yang jujur, ini yang disampaikan sama. Nggak berbeda, persis, plek sama. Tapi, riwayat hadisnya ini yang beda sekarang. Paham? Dari orang jujur, ucapan saya jadi kuat. Dikatakan, kalau sekarang ibarat itu hadis dari Rasulullah, hadisnya hadis sahih. Dari orang yang pembohong, meskipun ini sama riwayatnya, tapi hadisnya dia bukan hadis sahih lagi, melainkan hadis dhaif. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh orang yang suka bohong. Jadi jangan sekali-kali ngambil kesimpulan hadis dhaif itu hadis yang salah. Enggak, bukan hadisnya yang bermasalah. Yang bermasalah siapa? Rawinya yang nyampaikan tadi itu. Tapi yang bermasalah rawi, yang lebih bermasalah lagi orang sekarang suka nyalakan rawi. Kan itu, udah sok hadis, sudah sok ahli hadis. Sopo sih rawi ini? Apa sih hadis dhaif? Waduh, sembarang kalir sudah. Jadi seolah-olah kalau hadis dhaif itu serba salah. Kan gitu. Jadi mengklaim atau mengatakan kalau hadis dhaif itu nggak bisa dipakai sama sekali, ya nggak bisa kayak seperti itu. Ulama sepakat hadis dhaif itu dipakai. Apalagi seperti tadi, ada orang yang meriwayatkan sama, ya kan? Yang satu orang jujur, yang satu suka bohong. Tapi riwayat hadisnya ini sama. Bunyinya hadis ini sama. Gimana? Maka yang suka bohong tadi itu terangkat hadisnya. Terangkat hadisnya. Dia menjadi apa? Dia menjadi hasan li ghairihi. Naik satu strip. Kenapa? Karena ada orang lain yang riwayatnya sama. Jadi sebenarnya kita simpel aja untuk melihat atau menilai hadis. Yang penting hadis itu bukan maudhu, kita amalkan. Selesai sudah. Yang penting hadis itu bukan palsu, kita amalkan. Ambil satu contoh. Seorang ulama namanya Ibnul Hajj. Saya nggak tahu manaqibnya gimana, cuman ini cerita tentang beliau. Ibnul Hajj ini ulama yang juga seorang wali. Dan beliau mendengarkan suatu keterangan hadis. Hadisnya hadis dhaif. Hadis dhaif itu berbunyi, barang siapa yang memotong kuku hari Rabu, maka dia akan terkena baros, terkena belang. Jadi kalau jenengan potong kuku hari Rabu tadi, itu kalau dibiasakan bisa sampai terkena belang. Itu artinya hadis dhaif. Kemudian seorang ulama tadi itu, dia potong kuku di hari Rabu. Kalau bahasa sekarang, nantang lah gitu loh. Nantang bukan berarti nggak percaya dengan ancaman atau apa, tapi melihat hadisnya hadis dhaif, dia tetap potong kuku hari Rabu. Bangun tidur langsung belang kulitnya. Dan dia bingung. Ini yang saya lakukan, ini hadisnya hadis dhaif gitu loh. Tapi kok sampai terjadi seperti ini? Subhanallah, malam harinya mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Jadi ini nggak bisa dicoba ya. Jangan kalau ingin ketemu Rasulullah dengan cara seperti ini, ya jangan juga, paham? Nanti dapat belangnya, nggak dapat mimpinya kan bahaya. Ya, di situ Rasulullah langsung negor. Kata Ibnul Hajj, ya Rasulullah, bukankah hadis yang saya langgar kalau bahasanya? Bukan langgar musola. Yang saya langgar? Saya langgar ya. Saya langgar ya. Ya sudah terserah ya. Yang saya langgar ini, bukankah ini hadis yang dhaif ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah simpel. Yakfika antasma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup kamu sudah dengar Nabi Muhammad bersabda, gak usah delok itu hadis dhaif, itu hadis sahih, itu hadis hasan. Kalau itu adalah perkara yang haram atau perkara yang dilarang, maka tinggalkan. Kalau itu perkara anjuran, maka kerjakan. Cukup apa? Itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak usah panjang-panjang. Ini dhaif, ini hasan, ini apa, nggak perlu. Kecuali kalau maudhu, beda lagi kasusnya.